Oke, kita lanjut bahas nomor 83 ya, tentang siphon ya. Jadi siphon itu sebuah eh, alat untuk kalau di sini katanya ya, alat untuk me removing apa? Ya mengeluarkan air dari sebuah tangki. Jadi tangki itu nggak usah kita balikan, nggak usah kita eh, apa ya kita ya gayungin satu-satu gitu kan. Kita pakai mesin penyedot gitu, siphon ya. Kalau siphon di sini siphon yang eh ya bisa dibilang siphon yang sederhana ya, tanpa harus ada apa-apa gitu. Cuman kita perlu tiup aja, lalu airnya bakalan dengan sendirinya terkuras keluar ya gitu. Asalkan dia terisi penuh dulu. Jadi selang siphon itu harus penuh dulu air. Gimana supaya dia penuh air? Kita sedot dulu sampai di ujung-ujung, sampai ujung ke ujung, lalu kita lepaskan, baru nanti dia dengan sendirinya bakalan menguras gitu ya. Nah, mengurasnya juga pada ketinggian yang sama dengan ketinggian yang di mulut yang berada di air. Jadi kalau ketinggiannya A di sini, maka air nanti kan bakalan terkuras tuh. Nah, sampai di sini itu bakalan nggak bakalan tersedot lagi istilahnya gitu. Nggak bakalan keluar lagi ya. Kenapa seperti itu? Ya, nanti kita bahas ya. Oke, ya ini sebenarnya pada realnya itu ya nyata gitu ya, sebelum sebelum belajar ini ya eh, pribadi juga pernah melihat papa ya di rumah itu kan punya akuarium ya. Nah kalau papa mau ngeluarin air itu dari akuarium tuh nggak pernah dibalikin, nggak pernah digayungin, tapi dia pakai selang, pipa-pipa kecil, pipa selang kecil, disedot, baru dikeluarin, lalu ujung satunya taruh di ember. Uniknya gitu. Itu efek siphon nih. Jadi penyedot gitu. Efeknya dia kita tuh dinamika fluida ya yang kita bahas sekarang gitu. Kelihatannya simpel ya, tapi perhitungannya agak sedikit belibetan karena kita pakai Bernoulli banyak. Oke. Jadi di sini katanya tabung ABC ya selangnya ya selang siphonnya itu awalnya harus terisi. Tapi setelah terisi, fluida itu akan mengalir melalui tabung itu sampai permukaan cairan di tangki itu setara dengan eh, tabung di A. Tabung di sini dinamakan A, mulut tabung di A. Jadi ya sesuai dengan tadi yang pada kenyataannya. Jadi kalau pada sampai ketinggian A itu dia nggak bakalan lagi tersedot. Ya apa yang mau disedot kan pada ketinggian yang sama gitu. The liquid has density 1000. Ya kita berarti di sini air ya. And negligible viscosity, ya kita abaikan kekentalannya karena itu bukan fluida yang ideal. Kalau fluidanya tidak ideal ya Bernoulli juga udah tidak berlaku kan ya, perlu persamaan yang lebih kompleks. The distances shown H1, H2 dan D itu diketahui. Lalu yang A ditanyakan pada kelajuan berapa eh, cairan itu keluar dari tabung C. Jadi pada di tabung C ya, tabung di C ya. Tube di sini maksudnya tabung siphon itu ya, penyedot itu ya, ya selang-selang lah kita istilahkan di sini selang. Nah di sini berapa kecepatannya? Nah gitu ya. Nah ingat kalau fluidanya sudah bergerak, ya mau nggak mau, cuma dua persamaan yang kita punya kan. Kita punya persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli doang. Itu aja yang kita punya kalau di fluida dinamis atau fluida yang sudah bergerak gitu ya. Nah ingat kalau persamaan Bernoulli itu menyatakan kalau Bernoulli menyatakan tekanan di titik itu ya, ditambah setengah rho V1 kuadrat, rho V kuadrat ya, kecepatan di titik itu juga, ditambah rho GH, ketinggian di titik itu ya tergantung acuannya dari mana nanti. Terserah ya, acuan bisa dari mana aja kan. Sama dengan konstan. Artinya apa? Di titik katakan titik A gitu kan, di titik A kan berlaku PA tambah setengah rho VA kuadrat tambah rho GHA itu sama dengan di titik lain. Jadi misalkan ada titik B, jadi PB tambah setengah rho VB kuadrat tambah rho GHB. Ada titik lain, titik C, ya berarti sama juga dengan PC tambah setengah rho VC kuadrat tambah rho GHC. Jadi intinya ekspresi ini bernilai konstan dimanapun asalkan ada pergerakan fluida ya.
Kalau misalkan nggak ada pergerakan fluida ya dia jadi balik lagi jadi persamaan tekanan hidrostatik ya P sama rho GH gitu aja. Nah, nah di sini kita kan mencari kecepatan di C ya pasti kita salah satu titik yang mau kita cari atau kita tinjau itu pasti titik C. Nah, titik lain mana lagi yang mau kita ambil supaya kita bisa dapat si VC ya dengan kata lain kita tahu kecepatan di situ. Di mana? Ya di permukaan cairannya gitu. Di permukaan tangki air cair di tangki itu. Nah, di tangki ini di permukaan ini dia punya kecepatan yang nol. Kenapa? Karena di situ nggak ada yang bergerak. Ya udaranya, kalau nggak ada udara bergerak, lalu cairannya juga nggak bergerak kan, tidak mengalir gitu. Ya memang kan selama dia tersedot, dia bakalan turun ke bawah. Tapi dia kan nggak mengalir. Ya pada saat titik kita mau tinjau itu, dia diem. Ya sekian detik yang kita mau tinjau, misalkan pada detik kesekian, ya dia pasti ketinggiannya kan datar. Gitu. Dia nggak bergerak, ya dia nggak mengalir. Jadi ketinggian di permukaan tangki itu selalu nol, sampai kapanpun selalu nol. Kalau misalkan tidak digoyangkan gitu ya dia nggak atau tidak diapain gitu ya dia nggak bakalan mengalir. Jadi kita tinjau dua titik, titik di permukaan air di tangki dan titik C. Ya ini ya langsung ini namakan di titik C. Ini kita namakan titik X lah kita atau ketinggian X gitu. Ya, jadi kita bisa tulis dari Bernoulli ya, dari Bernoulli kita bisa tulis PX ditambah rho G HX tambah setengah rho VX kuadrat sama dengan konstan. Konstan di titik yang lain. Kan tadi kita mau cari kecepatan di C. Jadi kita pakai titik yang C. Jadi PC ditambah rho G HC ditambah setengah rho VC kuadrat. Nah, tadi VX-nya 0 ya. Di sini 0 berarti. Nah, tekanan di X apa? Tekanan udara kan apalagi? Ya, di permukaan air itu tekanannya tekanan apa? Berapa besar tekanannya? Ya tekanan udara gitu. Ya, tekanan dari atas ya tekanan udara kan. Jadi kita tulis PX itu sebagai P0 lalu ditambah rho G. Nah, HX ini gimana? Permukaan air di tangki itu ketinggiannya berapa? Dan dihitung dari mana gitu. Nah, kalau di soal ini kan ketinggian paling rendahnya itu di sini, ya enggak? Ketinggian paling rendah yang ada di soal itu di situ. Berarti kita ambil acuan di situ H sama dengan 0. Jadi kita hitung H setiap semua ketinggian itu dari 0 itu dari titik yang ini. Kita kasih garis putus-putus saja ya. Nah, di sini H sama dengan 0. Jadi ketinggian ketinggian permukaan air di sini, berarti kalau kita lihat dari gambarnya, ya D ditambah H2 kan? Jadi ketinggian permukaan air di titik tertentu di waktu tertentu yang kita mau tinjau itu ketinggiannya dihitung dari H sama dengan 0 itu adalah D ditambah H2 ya. Jadi D ditambah H2 ditambah 0 tadi ya sama dengan PC. Nah, di C itu kan dia sudah keluar tuh. Kalau dia keluar berarti ada tekanan udara. Jadi nggak ada tekanan-tekanan lain, tekanan udara juga kan di titik C. Jadi P0 ditambah ketinggian C ya nol kan karena kita anggap di titik itu yang khas sama dengan nol berarti ketinggian C nol kan memudahkan perhitungan juga ya sama dengan ditambah lagi dengan setengah rho VC pada ini yang mau kita cari ya P0 nanti bisa saling menghilangkan ya. Selesai jadi kita dapat rho-nya juga nanti menghilangkan ya. Kita tulis rho G dikali D ditambah H2 sama dengan setengah rho VC kuadrat nah rho-nya juga bisa dihilangkan. Jadi kita peroleh VC kuadrat sama dengan 2G dikali D plus H2. Berarti VC sama dengan akar 2G dikali D ditambah H2. Nah, selesai. Inilah persamaan untuk VC. Kalau mau cari nilainya, ya masukin nilai G, D, dan H2. Jadi VC sama dengan akar dari 2 dikali 9,8 meter per detik kuadrat dikali D plus H2. Jadi D itu nilainya tadi di soal katanya 12 cm. Ya, 12 ditambah 40 ya berarti 52 atau 0,52 meter. Kalau kita pakai kalkulator hitungnya berapa? Ya, kita hitung bareng ya. Jadi akar dari 2 kali 9,8 dikali 0,52. Itu nilainya 3,19 ya 3,19 meter per detik. Seperti ini ya. Oke, jadi tadi yang di poin A kita dapat VC-nya 3,19. Ya, tadi sempat di stop karena nolek.
Itu tulisannya nggak jalan-jalan ya, agak nge-lag ya di sini. Sekarang masih enggak ya? Oh, masih nge-lag. Oh, enggak, udah. Oh, ini yang A ya berarti ya. Oke, kita lanjut yang B. Coba kita lihat yang B. Yang B katanya, jika tekanan atmosfer adalah 10 pangkat 5, itu tekanan udara ya. Berapa tekanan cairan di titik B, di topmost point, jadi yang paling tinggi, di titik tertinggi, yaitu titik B. Berapa tekanannya? Ini yang B itu berapa tekanan di sini? Ya, kita namakan PB. Nah, berapa PB itu? Nah, kalau mencari tekanan untuk fluida yang sudah bergerak, kita pakai Bernoulli lagi. Ya, jadi kita bandingkan Bernoulli yang mana? Nah, kita bandingkan Bernoulli antara titik B dengan titik C aja. Yang kita bandingkan Bernoulli antara titik B dengan titik C saja ya. Jadi kita bisa tulis bandingnya Bernoulli titik B dan titik C. Jadi kita bisa dapat PB tambah rho GHB ditambah setengah rho VB kuadrat itu sama dengan PC tambah rho GHC ditambah setengah rho VC kuadrat. Ya, karena kita mau mudah, HC-nya nol. Ya, gitu. HC-nya ini nol, lalu PC ini adalah P0, tekanan udara, PC dan V. Nah, ini VB-nya berapa kalau gitu? Kalau kita mau cari, oke lah VC diketahui, tadi kan dari poin A dapat 3,19. Nah, VB-nya berapa? Kan kita mau cari PB, ya at least PB harus diketahui. Nah, ingat asas kontinuitas, persamaan kontinuitas. Apa kata persamaan kontinuitas? Ini tadi persamaan Bernoulli yang kita pakai, persamaan Bernoulli, lalu ada persamaan kontinuitas, persamaan kontinuitas. Katanya adalah yang sebenarnya ini menyatakan kalau debit itu di mana-mana sama gitu. Jadi debit itu bisa kita nyatakan dalam V per T bisa A kali V ya. Jadi V itu kita ganti jadi luas alas dikali perpindahan dari cairannya sebesar delta X. Delta X per T ya kecepatan kan, jadi A kali V gitu. Jadi persamaan kontinuitas adalah A dikali V konstan. Jadi kalau kita tinjau dua titik, perkalian antara A dengan V-nya itu konstan. Ya mirip Bernoulli, cuman versi A kali V-nya aja. Gitu. Nah kita lihat di tabung siphon tadi, di tabung penyedot tadi itu, ya luasnya sama kan? Kan tabung tabung yang sama. Ya kita asumsi aja kalau dilihat dari gambar juga luas penampang atau luas lingkaran itu sama kan ya. Jadi kalau luas lingkarannya sama, berarti perkalian antara kita kan mau cari titik A dan titik B dan C kan. Jadi kita bisa tulis AB dikali VB sama dengan AC dikali VC. Nah, karena A-nya sama, ya coret kan habis. Jadi kita bisa tulis VB sama dengan VC. Jadi VB-nya nggak usah dicari, karena VB itu sama dengan VC, sama dengan 3,14. Ya kan? Nah, berarti ini nanti kalau dipindahkan ke situ, nanti dikurangin, dapat 0. Karena kan VB sama dengan VC, jadi setengah rho VC kuadrat dikurang setengah rho VB kuadrat ya 0. Selesai. Berarti nggak ada masalah VB lagi, udah selesai. Lalu HB gimana? Ya HB ketinggian ketinggian B dihitung dari mana? Dihitung dari sini tadi selalu. Karena tadi kita ambil acuan di situ nol ya, selalu di situ jangan diganti-ganti lagi. Nah, berapa HB itu? Ya dari sini ke situ tingginya adalah H1 tambah D tambah H2. Ya, jadi keseluruhan kita bisa tulis PB ditambah rho G. H1 tambah D tambah H2 sama dengan P0 ditambah setengah rho VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Ya kadang kan VC sama dengan VB kan nilainya sama, kalau dikuadratin juga nilainya sama, dikurangi jadi nol. Ya, jadi ini nilainya nol. Jadi kita bisa dapat PB itu sama dengan P0 dikurang rho G dikali H1 tambah D itu tambah H2. Tinggal disubstitusi nilainya kita dapat nilai dari PB, tekanan di titik B. Yang di titik tertinggi tadi berapa tekanannya? Ya ini. P0-nya berapa tadi dia dianggap 1 kali 5 Pascal dikurang asumsi air 1000 ya kilogram per meter maka oh, tadi diketahui ya di soal diketahui memang cairannya massa Indonesia 1000 dikali gravitasi 9,8 dikali H1 tambah H2 tambah D berapa totalnya 25 tambah 12 tambah 40 jadi 77 ya. Jadi kita dapat 77
0,77 meter ya. Jadi berapa PB? Coba kita hitung ya. Jadi 1000 dikali 9,8 dikali 0,77. Nah, dapat 7.546. Diambil 10 pangkat 5 Pascal dikurang 7.456 Pascal. Berapa nih? Ya 100.000 dikurang 7.000. Nah. Berarti 92454. 92.92454 Pascal. Ya. Nah, inilah tekanan di titik B. Nah, oke selesai. Lalu titik C, poin C gimana? eh Secara teoretik, berapa atau apa eh, ketinggian H1 yang mungkin supaya dia siphon ini dapat menyedot atau dapat mengalirkan atau dapat mengangkat air ini? Berapa H1 maksimum? Ya karena kalau misalkan ketinggiannya kan agak susah ya. Kalau misalkan tinggi banget, bayangin ini tinggi-tinggi banget ke atas, sampai gitu kan, agak susah terangkat kan gitu. Nah, berapa H1 maksimum supaya dia bisa secara teoretik ya, jadi secara perhitungan, supaya dia bisa terangkat. Nah, berarti kita ingin memaksimalkan apa persamaan H1 yang bisa kita dapat. Biasanya kalau di fisika, untuk memaksimalkan suatu kondisi, kita pakai turunan kan ya. Jadi kita pakai turunan. Turunan, kalau kita ingin memaksimalkan H1, ya kita harus tahu persamaan H1 itu bergantung pada apa. Lalu kita turunkan sama dengan nol. Nanti persamaan itu, ya dia bergantung pada itu tadi, kita masukin balik ke soal. Masukin balik ke persamaan H1 tadi, ya kita dapat H1 maksimum gitu kan. Untuk penerapan turunan, kan biasa gitu ya. Nah, kita pertama cari dulu H1 itu bergantung pada apa aja. Ya, kalau kita lihat persamaan H1 itu bisa bergantung dari, coba di persamaan B tadi. Ya, di poin B tadi kan kita dapat persamaan ini kan ya. Dia maksimum kalau, tapi G-nya nggak konstan ya. Mm, Dia bisa maksimum kalau, eh bentar, wait ya. Dia maksimum kalau eh tekanan di B itu lebih dari nol ya. Ya enggak? Kalau di titik B itu tekanannya lebih dari nol. Ya tekanan di mana-mana nggak mungkin negatif kan, ya, karena dia kan sebuah, dia tidak mungkin bisa negatif, tapi bisa nol, bisa tekanan bisa nol, dan tekanan bisa harus lebih dari nol kenyataannya. Jadi kita bisa tulis PB itu seharusnya lebih dari atas sama dengan nol. Jadi supaya dia maksimum ya at least PB-nya nol kan. Kalau masalah tinggi maksimum berarti setidaknya tekanan di situ harus nol. Nah, jadi supaya agar agar K1 maksimum, kita bisa tulis PB-nya sama dengan nol. Kalau PB-nya sama dengan nol, kita bisa tulis persamaan dari persamaan yang tadi yang dikotakin yang di PB itu, kita bisa tulis P0 dikurang rho G dikali H1 tambah D ditambah H2 itu lebih besar atau sama dengan nol. Kalau dia maksimum berarti ketika dia sama dengan nol, ya gitu aja kan. Nah, berarti kata kunci di situ ya. Jadi kita nggak nggak pakai penerapan turunannya di sini ya. Kita hanya pakai konsep tekanan itu lebih besar atau sama dengan nol. Berarti supaya dia maksimum, ketinggian maksimum, berarti setidaknya tekanan di situ harus nol ya. Jadi kita bisa dapat rho G H1 tambah D tambah H2 itu sama dengan P0. Jadi H1 itu gimana? P0 dibagi rho G dikurang D dikurang H2. Nah inilah H1 maksimum. Gitu ya. Jadi H1 maksimumnya itu adalah P0-nya sebanyak 5 Pascal dibagi 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali 9,8 meter per detik kuadrat dikurang D kurang H2 tadi lupa. D-nya 12, H2-nya 40 ya. Jadi 12 cm dikurang 40 cm. Nah, gitu. Berapa H1? Coba kita hitung. Jadi 10 pangkat 5 100.000 dibagi 9800.
lalu dikurang 0,12 kurang 0,4, tepatnya 9,684, ya 9,684 meter, yaitu tinggi maksimum yang bisa dicapai ya supaya dia bisa mengangkat air. Jadi setelah atau ketinggian lebih dari itu dia nggak bisa mengangkat air lagi ya, atau nggak bisa menyedot air lagi seperti itu. Ya, ini penjelasan saya untuk soal 483.